Masih bersama kami di Presisi Pagi. Penguatan perlindungan hak asasi manusia di Papua terus dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Kementerian HAM bersama Polri dan TNI menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan sekaligus menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Kementerian HAM Republik Indonesia pada 7 Juli 2026 dipimpin Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugi Yanto dan dihadiri Astama Ops Kapolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugi Yanto mengapresiasi kerja TNI Polri yang menjadikan prinsip hak asasi manusia sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi yang besar, sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini yang sudah menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar, sebagai landasan dalam kerja-kerja penegakan hukum oleh teman-teman Polri, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga oleh Polri dalam kerja-kerja memastikan keamanan di Papua. Kemudian yang kedua terkait situasi di Papua ya, perkembangan terakhir. Kalau yang pertama tadi kami semua sudah menjadikan hak asasi manusia dan memastikan hak asasi manusia dihormati ya di Papua. Dan yang kedua karena memang situasi di Papua kompleks ya, menurut kami penanganan di Papua membutuhkan keterlibatan konsensus semua pihak. Menanggapi hal tersebut, Polri melalui Astama Ops Kapolri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di Papua melalui penegakan hukum yang profesional dan menghormati hak asasi manusia. Polri mendukung sepenuhnya pembangunan di Papua. Salah satu fondasi pembangunan adalah keamanan. Oleh sebab itu, dalam berbagai kegiatan pemolisian, menciptakan keamanan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan, tentu kita akan menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Ya, yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi situasi di Papua, Polri melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal. Seperti halnya pelaku kriminal yang lain. Kami juga terbuka apabila dalam penegakan hukum ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita juga perbaiki. Polri hadir untuk melindungi segenap warga dan sekaligus melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sinergi Kementerian HAM, Polri, dan TNI diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Papua. Dari Jakarta, Asya Baharsha, Andi Putra, Polri TV. Markas Besar Polri membentuk 4 Polres tipe D baru sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi kewilayahan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di daerah yang terus berkembang. 4 Polres baru tersebut berada di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, serta Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Pembentukan ini ditetapkan melalui keputusan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko
menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan Kamtibmas yang semakin dinamis. Dengan hadirnya 4 Polres baru, Polri berharap akses pelayanan hukum semakin dekat, respon terhadap gangguan keamanan lebih cepat, serta efektivitas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai daerah dapat terus ditingkatkan. Dan berikut adalah daftar 4 Polres baru di Indonesia. Tim Liputan Polri TV. Akademi Kepolisian atau Akpol memasuki babak baru modernisasi pendidikan kepolisian melalui peresmian Laboratorium Social Science Kepolisian dan kelas tematik. Kedua fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan Polri untuk membentuk perwira yang mampu mengambil keputusan secara ilmiah berbasis data, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks. Peresmian Laboratorium Social Science Kepolisian dan kelas tematik Akpol Perkuat Scientific Policing dilakukan oleh Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo menegaskan bahwa Laboratorium Social Science Kepolisian dan kelas tematik merupakan bagian dari reformasi pendidikan Polri yang menyiapkan taruna menjadi first line supervisor sekaligus the next leader di lingkungan Polri. Pak Kalem membuka untuk ANEF sidang pendidikan dan latihan semester 1 untuk Polri. Ini adalah penguatan dalam rangka untuk mendesain beberapa kurikulum Polri yang baru. Ya, khususnya para pendidikan membutuhkan ada Bintara SPKT, Bintara Brimob, Polair, dan Bintara Intelijen. Dan tentunya nanti akan didesain juga untuk kurikulum pendidikan Polri secara menyeluruh. Dan momentum ANEF semester 1 ini juga oleh Pak Kalem juga mempersiapkan untuk sistem pendidikan Polri yang baru sebagaimana amanat daripada Undang-Undang 5 tahun 2026, perubahan ketiga Undang-Undang Kepolisian, di mana seluruh kurikulum Polri harus berbasis pada asasi manusia. Konsep laboratorium ini disusun melalui diskusi dengan para pakar dan guru besar, serta studi komparatif ke lembaga pendidikan kepolisian di Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Dengan peresmian tersebut, Indonesia menjadi negara kelima di Asia yang memiliki laboratorium sosial sains kepolisian. Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.